Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Kok wis lemes toh Mas Fajar? Baru jam Boten, Bu. 9 loh Mas. Boten kok, Bu. Bukannya masih lama loh lewat. Tetap semangat, Bu. Semangat pagi, Bu. Oh iya, Oke, untuk mengurangi kelelahan hari ini, kita bahas soal UTS saja ya. Kenapa? Karena semua udah ngerjakan, tau kalau UTS berarti kan nggak perlu mikir garap lagi, tinggal presentasinya gitu ya. Begini, nanti setelah bahas soal, jadi semua yang ikut meet diperhatikan pada saat membuat soal, kan Anda sudah mengerjakan, terus soalnya udah dibahas, berarti kan kurang lebihnya tahu bahwa kerjaan Anda salahnya seberapa gitu ya, gitu. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Kira-kira Isara gitu. Ini misalnya soalnya kita bahas, terus nanti pekerjaan Anda sudah ada, terus kira-kira misalnya gini, soalnya 5, tapi kalau yang namanya matematika itu rasaklek loh ya, artinya begini, kalau misalnya soal 5, satu soal nilainya 20, kemudian nanti sing salah kok cuman langkah terakhir kok terus rano bijine kan enggak, artinya setiap langkah kan ada nilainya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda menilai diri sendiri gitu, kira-kira bisa nggak? Menilai pekerjaan sendiri gitu bisa nggak? Setelah dibahas nanti, kira-kira menilai pekerjaan sendiri bisa nggak? Halo, semuanya kira-kira menilai pekerjaan sendiri bisa nggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa ya, bisa. Oh bisa. Oke Mas Hashim, lewat chat juga bisa ya. Insya Allah bisa ya. Artinya kalau bisa tuh begini, nanti pada saat setelah selesai pembahasan soal, coba saya pengen tahu bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri. Jadi pekerjaan Anda itu kira-kira bijine piro gitu. Nanti akan saya cocokkan dengan koreksian saya gitu, koreksian saya. Artinya nanti kalau dicocokkan kan ketahuan toh, bisa jadi orang garap tapi masukin nilai itu ada. Orang itu kan kadang gitu, rumang sana dosennya ora teliti gitu. Jadi kemudian ono meneh jadi salah KB tapi dibiji apik kabeh gitu ada gitu loh. Nah, artinya nanti untuk cross check aja gitu. Bisa ya? Bisa gitu ya? Bisa gitu? Bisa toh? Bisa, Bu. Bisa. Oh bisa. Nah nanti gini, kalau gitu misalnya biar lebih enak, artinya yo menilai diri sendiri tapi agak private gitu. Nanti Mas Fajar bisa bikin Google Form. Mas Fajar bisa bikin Google Form. Sakit, Bu. Google Form atau spreadsheet, Bu? Kenapa nggih? Nanti gini, nanti setelah selesai, jadi nggak kesusu Mas Fajar. Nanti kalau misalnya udah selesai, Mas Fajar bikin Google Form, kemudian linknya di-share ke teman-teman, biar teman-teman ngisi aja, simpel aja, nama, nomor induk, sama nilai UTS berapa, gitu aja ya Mas Fajar ya. Nanti berarti nanti kalau teman-temannya udah ngumpulkan semua, Mas Fajar ngasih rekapannya aja ke Badun gitu aja ya Mas Fajar. Gitu ya Mas Fajar ya. Nanti minta tolong gitu nggih. Jadi orang kesusu terus kudu nanti selesai enggak. Jadi nanti siapa tahu setelah koreksi setelah kita bahas bareng-bareng, terus teman-temannya lagi nyocoki lagi dengan koreksian gitu kan, dengan pekerjaannya dia kan bisa. Gitu, atau pada saat dicocokkan ini semua melihat hasil pekerjaannya langsung kan juga lebih baik gitu ya. Oke, soalnya ada 5. Oke. 5 itu dibagi berapa orang? 5 orang? Atau cukup 2 atau 3 orang sebagai pemandu untuk membahas? Cukup. Nah, maksudnya nanti kalau yang bahas cuma 1 orang, yuk maksudnya aja kan sudah dikerjakan toh Nak, sudah dikerjakan, tampilkan aja pekerjaannya, kalau misalnya perlu dijelaskan, jelaskan, kalau nggak perlu dijelaskan yo berarti udah lanjut gitu aja. Kalau perlu dijelaskan itu artinya misalnya ada temen yang bertanya misalnya mungkin berbeda, misalnya sing tak presentasi Mas Fajar, terus dikon Mas Fajar itu kok dari sini ke sini langkahnya begini kenapa misalnya, tapi kalau nggak ada dianggap oke ya oke aja lah gitu. Jadi biar tidak terlalu banyak tenaga, maksudnya gitu ya, gitu aja kah? Oke. Yaudah kalau gitu seperti biasa aja, pemandunya Mas Fajar sama Mbak Maya dah. Yo. Soalnya tak tampilkan nggak Mbak Maya? Soalnya ditampilkan kok Mbak Maya. Atau gantian aja Bu, nanti gantian, yaudah gantian, maksud 1 orang 1 gitu ya Mas Fajar ya. Yaudah. Maksudnya gantian selain saya sama Mbak Maya, biar semuanya tuh bisa belajar bareng gitu Bu Pribon.
Ya udah. Apa kamu kamu moderatornya, kamu nunjuk orang boleh Mas Fajar. Mas Fajar kan mungkin dengan teman-temannya lebih tahu gitu, yang misalnya biasanya tidak pernah mengeluarkan suara, coba disentil biar keluar suaranya gitu boleh. Kamu moderatornya aja Le, nomor 1 siapa gitu Le. Oke, gitu ya Le. Yo, oke. Oke. Loh kan semua sudah punya pekerjaannya, mau wis garap kok. Nanti walaupun ditunjuk saya yakin mereka bisa mempresentasikan kok, nggak perlu ngenteni garap toh, mau wis garapan kok. Gitu? Gitu. Yo, soalnya tak tampilkan dulu nggak? Mau ditampilkan soalnya, pakai soal nggak? Pakai soal nggak? Soalnya tak tampilkan ya. Yo, Mas Fajar siap, oke. Tak tampilkan soalnya tadi itu aja. Oke. Saya tampilkan soalnya. Oke. Kameranya buat nggak tutup. Soal tes ya. Oke, Mas Fajar. Nah, ini soalnya saya presentasikan tak share ini, coba saya tunggu dulu. Mana? Ke privacy. Oke. Oke, tuh soalnya sudah tak presentasikan, silakan, sudah tak share coba. Ayo silakan. Ya Mas Fajar, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Fajar buat mendengarkan. Coba nanti kalau perlu baru saya ngomong ya. Oke, silakan. Belum saya buka. Selamat pagi teman-teman, semangat pagi. Karena sing jawab ya Allah. Pagi. Saya ya Mas Fajar semangat. Oke, terima kasih. Makanya biar ketahuan toh Mas Fajar kalau Ranel jawab ini memang karena saking konsentrasi ini atau ditinggal turu gitu kan, nanti kelihatan Mas Fajar gitu ya. Yo. Udah pada sahur kan teman-teman? Sahurnya air putih saya Mas. Soalnya bangunnya udah jam 4 ya. Sebelum ini apa namanya? Sebelum saya tunjuk nih teman-teman, ada yang ingin mengajukan nggak nih untuk menjawab nomor 1? Mengajukan diri, betul. Sebelum ditunjuk mungkin ada yang mengajukan diri. Oke, misalnya milih saya nomor 1, saya nomor 3 gitu, boleh, silahkan. Betul Mas Fajar. Saya berikan keleluasaan. Ini kan belum ditunjuk, kan spesifik nih harus ditunjuk. Jadi bisa milih nomor 1 sampai nomor 5, monggo. Oke, aku Leonardo Lunayar, NIM 17123 0065, mau nyoba nomor 4. Tapi kalau misalkan ada salah nanti bisa dibantu ya. Iya. Kemarin tuh sempat kan belajar bareng di nomor 4. Jangan sudah mengajukan diri itu udah saya akan jempol. Nomor 4 ya. Iya. Monggo. Nggak harus urut, boleh, betul. Nomor 4 dulu boleh, Mas Tagar dulu boleh, Mas Elenar boleh. Langsung dijelasin deh. Bisa? Monggo. Sebentar ya. Soalnya kurang jelas di sini di tempatku. Langsung aku sebutin jawabannya aja ya. Dijelaskan alurnya juga boleh, monggo. Jadi X1 itu sama dengan kelas bisnis. X2 itu kelas ekonomi. Fungsi tujuannya yaitu GMAX sama dengan 350 X1 ditambah 200 X2. Pekerjaannya sambil di-share nggak apa-apa, Mas? Oh iya, Bu. Jadi pekerjaannya di-share, terus penjelasan menjelaskan gitu. Bentar ya, Mas moderator. Nggih, Bu. Kesel. Ayo di moderatori malah melu anggo jojo kowe ngopi Mas Fajar, wah jan. Kula keselak, Bu. Lho nek keselak berarti ngombe yo. Mboten, Bu.
Ya, oke. Maksudnya kan sudah ada atau pekerjaannya, jadi pekerjaan yang di-share, jadi pada saat ngomong itu sambil menunjukkan pekerjaan kan nanti kalau ada yang salah temennya bisa benerin gitu ya. Oke. Oke. Nomor 4 saya kirim itu udah. Sorry kalau banyak coretannya. Sudah masuk ya? Sudah. Oke, tunggu ya. Jadi di situ X1 sama dengan kelas bisnis, X2 sama dengan kelas ekonomi. Fungsi tujuannya Gmax sama dengan 350, X1 ditambah 200 X2. Fungsi kendalaannya 1, X1 ditambah X2 sama dengan 48. 60 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 1440. Penyelesaiannya, jika X1 sama dengan 0, 0 tambah X2 sama dengan 48, X2 sama dengan 48. Jika X2 sama dengan 0, X1 ditambah 0 sama dengan 48, X1-nya 48. Habis itu yang keduanya, jika X1 sama dengan 0, 60 dalam kurung 0 ditambah 20 X2 sama dengan 1440. Habis itu 20 X2 sama dengan 1440. X2 1440 dibagi 20, maka hasilnya X2 72. Habis itu menyelesaikan yang X2. X2 sama dengan 0, 60 X1 ditambah 20 dalam kurung 0 sama dengan 1440. Habis itu ke bawahnya 60 X1 sama dengan 1440. Jadi X1 sama dengan 1440 dibagi 60, jadi hasilnya 24. Titik potongnya X1 tambah X2 sama dengan 48. Di bawahnya 60 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 1440. Ke sebelahnya X20 sama dengan X1, X20 di bawahnya X1, 20 X1 tambah 20 X2 sama dengan 960. 60 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 144. Jadi hasilnya min 480 dibulatkan jadi 12, X1-nya 12. Habis itu di bawahnya ada X1 tambah X2, hasilnya 48. X1-nya 12, X2-nya tetap X12 sama dengan 48. Jadi X2 sama dengan 36. Gmax-nya 350 dalam kurung 12 ditambah 200 dalam kurung 36. Hasilnya 4.200 ditambah kurang jelas kenapa. 4.200 ditambah 7.200. Hasilnya 11.400. Jadi agar mendapatkan sudah aku jelasin. Hasilnya 11.400.
Jadi agar mendapatkan dari penjualan tiket pesawat penuh, maka perusahaan harus menjual 12 tiket kelas bisnis dan 30 tiket ekonomi, mendapatkan pendapatan maksimum sebesar 11.400.000. Ada yang sama kah kayak punya aku? Nama saya sudah sama seperti punya jenengan. Oke, Mas Fajar, buatin boleh ngasih masukan ya sebagai moderator ya sayangku. Nggih, Bu, monggo. Gini aja, Le. Nanti gini aja, Nak. Nanti kalau misalnya sudah di-share kan teman-teman tuh udah bisa baca. Jadi nggak usah dibacakan kayak Mas Eleanor tadi. Nanti nggak orang rampung gitu. Jadi misalnya sudah ditayangkan kan teman-teman itu sudah bisa baca. Jadi nunggu pertanyaan aja. Misalnya, oke, nek punya Mas Eleanor kan sudah ditayangkan, buatin aja. Jadi misalnya ngasih masukan gini, Mas Eleanor. Kalau soal nomor 4 itu kan soal linear programming, programasi linear. Nah, Ya, itu Bu. kurangnya yang pertama punya Mas Eleanor adalah fungsi kendala itu bentuknya pertidaksamaan, itu yang pertama. Gitu ya. Walaupun hasil akhirnya betul nggih Mas nggih. Jadi bentuk fungsi kendala itu pertidaksamaan. Yang kedua, grafiknya itu belum ada. Jadi tetap harus digambarkan grafiknya. Jadi fungsi kendala pertama gambarnya seperti apa, fungsi kendala kedua seperti apa, kemudian area penyelesaiannya di mana itu harus ada gitu loh. Masukkan gitu aja Mas Fajar, biar selesai 5 soal Mas Fajar. Nanti kalau kayak gitu nggak rampung loh, Nak. Nah, jadi begitu temennya udah nge-share jawaban, itu aja, jadi dilihat aja. Nah, berarti nanti Mas Fajar moderatori, oke teman-teman ada pertanyaan untuk Mas, misalnya yang presentasi siapa gitu dari pembahasannya gitu, atau Mas Fajar sendiri yang bertanya karena mungkin ada yang beda punya Mas Fajar, boleh gitu. Nah, nanti kalau harus menjelaskan satu-satu gitu kayaknya nggak rampung, Le. Gitu ya, Le ya? Gitu, saya paham, Bu. Jadi kan lagi pula juga yang presentasi juga nggak capek gitu, nggak harus menjelaskan satu-satu. Jadi nunggu pertanyaan teman-teman. Nah, ini Mas Eliana tadi hasil akhirnya memang betul, cuman ada yang belum sempurna yaitu pada bagian fungsi kendala itu harusnya pertidaksamaan. Terus ada satu lagi yang belum dimunculkan yaitu grafik. Kan harus ada grafiknya toh. Kita menentukan area penyelesaian berarti kan harus ada gambarnya kan? Kenapa bisa menentukan bahwa maksimumnya di situ? Kenapa yang area penyelesaian yang memotong sumbu X sama sumbu Y tidak dimasukkan? Kan gitu, belum tentu di situ kan? Gitu. Walaupun kebetulan itu sama gitu. Gitu ya. Berarti kan kalau area penyelesaian itu kan mungkin ada yang memotong sumbu X di titik berapa, memotong sumbu Y di titik berapa, pada saat itu adalah batasan untuk area penyelesaian kan tetap harus dieksekusi, dimasukkan ke fungsi tujuan toh? Gitu aja. Iya, iya. Yes, gitu ya. Kemarin tuh maaf Bu, kemarin saya nggak ada bikin itunya karena saya juga mencari materinya dari Google, jadi nggak ada Google jelasin buat bikin itunya, makanya. Kenapa materi dari Google, materi buatan aja ada, kamu cari dari Google? Iya, ya Bu, kemarin kan ada dari Ibu, terus saya tuh udah kayak curhatnya nanti nggak orang rambung ya. Oke, kembalikan ke Mas Fajar, silahkan. Selanjutnya, oh ya, dari nomor 4 ini masih ada yang ditanyakan nggak dari nomor, atau mungkin ada yang beda versinya, baik dari grafik atau dari penyelesaiannya? Ibu mau nanya, Monggo. kalau nomor 4 itu nggak pakai grafik, tapi 4 titik sudutnya disubstitusikan jadi nemu hasil yang maksimal, gimana Bu? Boleh nggak Bu gitu? Boleh, ayo di-share aja Mbak Maya, boleh di-share dibandingkan Mbak Maya. Berarti nggak apa-apa kan Bu, nggak pakai nggak apa-apa, grafik. jadi satu soal di presentasinya beberapa orang nggak apa-apa kan, memang mencari titik temu kan, gitu. Silahkan Mbak Maya. Oh, moderatornya Mas Fajar, dia lupa aku aja Mas Fajar. Mbak Maya dipersilakan Mas Fajar. Monggo Mbak Maya dipresentasikan itu dari hasil pekerjaannya untuk melengkapi di-upload di grup aja nggak apa-apa, atau mungkin di show di sini. Kalau di grup aja biar lebih enak teman-teman lihatnya. Sebentar. Iya. Oke.
yang telah disarankan dari Mbak Maya tadi, teman-teman apakah ada yang ingin bertanya mungkin atau mungkin sedikit ada perbedaan dari pekerjaannya? Jika tidak ada, saya lanjutkan nih biar cepat selesai ya. Em, saya berikan kelolosan lagi nih dari nomor 1, 2, 3, 5. Adakah yang ingin mengajukan diri? Saya boleh nomor 5 nggak? Monggo, Tapi kalau salah itu ya. nggak usah takut salah, kamu aja mengajukan diri, saya sudah senang kok. Oke. Mbak Samsiah nggak salah, yang salah perasaannya Mas Fajar sama kamu. Aduh, Bu, angel lagi. Kemarin Mbak Maya kena, sekarang Mbak Tia kena. Aku ki mewakili dirimu loh, Le. Nek kamu tidak berani ngomong kan tak wakili toh, Nak. Waduh, Bu. Bibar batin langsung sebar undangan nih, Bu. Jadi begitu gak daring langsung sebar undangan ya. Buatan pengiringan laki-laki wes ya. Wah. Ayo Mbak Samsiah terus Rasido. Ya wes tak tutup tak tutup mikrofon. Monggo Mbak Samsiatul. Udah dikirim di grup. Udah di Ya. Itu nomor 3 nggih. 3 Nomor 5. Nomor 5. Oh, ini tulisannya 3. Itu salah gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Benar kok. Itu yang, oh ya, depresiasi, itu dia. Ya, oke. Coba tak cocokkan sama punya aku dulu. Oke, atas dari pekerjaannya Mbak Tia, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Mungkin ada yang berbeda. Halo, ini Pak Dihir. Apakah Kayak gitu tuh lo cekak aos gitu. Wes, tidak ada pertanyaan berarti oke Mas Fajar. Langsung gas ya, Bu. Namu oke kayak gitu nggak Mas Fajar? Oke kok, Bu. Iya, oke. Makanya gitu aja. Terus gitu aja. Selesai. Terus, Jadi memang berarti nomor ketok palu. Ketok palu nomor 5. Oke, gitu ya. Nomor 4 dan 5. Ini 4 atau 5 sih? 4 sama 5, Bu. Itu cuma salah Mbak Tianya tuh, tulis 3 tadi. Oh, geng. Oke, tadi nomor 4, 5 udah clear ya. Nggih. Sekarang sisa 1, 2, 3 nih. Mumpung belum semakin menyempit, saya kasih keleluasaan lagi. Pokoknya nanti koreksinya garis besarnya kalau kamu menganggap benar ya udah benar gitu aja. Kalau ada salah sedikit ya kudune bijine 20 dikurangi piro gitu aja per nomor ya Nak ya. Jadi nggak usah ribet. Nggak usah apalagi japri buaton. Bu, saya kalau salahnya dikit cuma gini, alah repot-repoti gitu. Ya. Terus teman-teman kalau punya masalah di dalam grup itu tanyanya neng gon grup ora usah japri buaton. Wong mung ra duwe kode classroom kok japri. Mbok nek tanyanya nih gon grup lah ya sapa ngerti sih gon grup siap nge-share lagi kan malah penak toh gitu loh. Soalnya posisinya buatun kan tidak selalu ngedep komputer ning gon HP iki delelah nek classroom ini diklik kodenya ya ora gelem gitu loh. Yes Nak. Sharing itu lebih baik ning gon grup gitu kan lebih penak. Siapa tahu kalau misalnya ada yang belum bisa jawab, yang lain bisa kan lebih enak gitu ya. Oke, lanjutkan Mas Fajar perbuatanmu, amal ibadahmu. 1, 2, 3 ini ada 3 pilihan. Saya kasih keleluasaan, bisa bebas milih nih 3. Yuk, siapa yuk? Bolehkah saya nomor 3? Wah, monggo. Sebentar. Siap. Sudah masuk belum itu di grup? Masuk.
Oke. Gerakannya oke. Kisri. Oke. Oke, sesuai. Mantap jiwa Mas Faiz. Terima kasih. Dari Iya, pekerjaan, sama-sama. dari pekerjaannya Mas Faiz, apakah dari teman-teman ada yang bertanya mungkin? Atau mungkin punya perbedaan dari pengerjaannya? Dari A, B, C itu ada berapa poin dari nomor 3 itu? Ada A, B, C, sama D. Apakah ada yang mempunyai perbedaan pendapat atau perbedaan jawaban? Nah, 1, 2, 3. Berarti nggak ada pertanyaan, nggak ada perbedaannya dari teman-teman ya. Saya lanjut. Nah, tersisa nomor 1 dan 2. Monggo, ada yang ingin mengajukan diri dari nomor 1 atau 2? Teman-teman, suara saya bisa didengar kan? Saya Mas, nomor 1. Siap, monggo. Langsung di-share di grup. Baik. Oke, terima kasih Mas Hasim sudah mengasih jawaban nomor 1. Teman-teman ada yang punya perbedaan nggak jawabannya dari nomor 1 itu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin perbedaan. Ayo, yang mau ditanyakan, Ada? Mas Hasim menunggu. Ngomong Mas Hasimnya ada nih yang Ayo, Mas Hasim boleh kok menawar diri mungkin. Ayo, yang mau dipanggil Mas Hasim siapa? Dinda siapa? Gitu Mas Hasim. Samakan dirimu dengan diriku gitu Mas Hasim. Mah yoro kok. Mau disitik ngono lho le, wah senjah lanang kok darah. agresif lho. Mas Fajar iki lho sing wis canggih bendina diajari Batun. Wah iya Ibu. Aduh. Oke, maka titiknya. Yo, mungkin teman-teman lagi teliti ya Mas Hasim, lagi teliti jawabannya. Lagi teliti soalnya grafik mungkin harus agak teliti. Kan ada 2 juga toh, ada A sama B juga. Oke, aku sama. Masih menunggu, Bu. Oh iya, teman-teman masih menunggu, sabar ya Nak, masih menunggu. Menunggu Aku menunggumu. Yes. Bukan garap itu besok UAS juga gitu ya Nak, garap itu kamu mau pakai Word, mau pakai Excel, mau pakai tulisan tangan di foto boleh, nggak usah repot-repot gitu, yang penting bisa dibaca gitu, semudahnya saja yang mana. Lagian UTS dikasih waktu 1 minggu ya, mosok nek ra iso ora takon kancane kira ya berarti gaya, berarti ya sajane ya.
Kalau misalnya dikasih waktu 1 minggu terus Raiso tidak tanya sama temennya itu termasuk golongan dolim nih, mendolimi diri sendiri. Pon ngotok, Bu. Mulane kan mendolimi diri sendiri tuh, Le. Masuk, misalnya soalnya 5 waktunya dari Senin sampai Sabtu toh, tapi ndelalah ono sing uploadnya lebih dari Sabtu pun juga nggak apa-apa, batasannya sudah dikasih sih sebenarnya, tapi karena kebijakan kampus mungkin karena mengantisipasi mahasiswa yang tidak dapat sinyal, yang susah sinyal gitu toh, dosen tetap diminta untuk mengakomodasi sampai tanggal 30 kan gitu. Kok sampai Rano Raiso terus ratekon ngono ki yes, wagu tenan saja nih sebagai mahasiswa, wagu banget itu. Oke. Sudah itu. Wes, masa ya Mas. Saya nggak ada pertanyaan nih dari kayaknya oke ya. Langsung nomor 2 terakhir nih. Siapa yuk yang ingin mengajukan diri memberikan jawabannya? Nomor berapa sih belum Mas Fajar? Nomor 2, Bu. Oh, nomor 2. Nggih. Ayo. Nggih, harus penawaran itu. Penawaran fungsi. Jadi kena pajak dan sebagainya itu toh? Nggih, Wong ya mong orang presentasikan mong nge-share jawaban kok ya, nek orang ya Mas Fajar sing nge-share enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya enggak ada yang Nggih. Ya Mas Fajar atau Mbak Maya yang nge-share punyamu di-share boleh. Tapi Maya. ditunggu aja dulu temennya. Siapa tahu ada yang cuman agak malu-malu. Apa tok tunjuk ngono lho cah wedok sapa gitu. Aduh. Pinten nggih. Mau Maya wes Samsiatul udah ya sapa gentingin lho. Oh, Mbak Dinda pripun Mbak Dinda? Cie, Mbak Maya. Mbak Dinda cie, Mbak Dinda. Dinda langsung meneng wae, Mbak Dinda. Bentar, Bu. Oh, bentar. Nah, kok dadak bentar Bang wis garap kok ya, Cik, bentar toh ya. Nggak yakin sama jawaban sendiri, Bu. Kalau nggak yakin itu maka yakinkanlah dirimu dengan Mas Fajar dulu, nanti tak terus yakin. Waduh, dia 3, Bu. Maksudnya meyakinkan jawaban, Le. Kamu itu ya salah tompo wae kok, Le. Langsung 3, sisa 1 slot, Bu. Ya wes, aku nutup mikrofon. Mbak Dinda kalau mau konsul sama Mas Fajar ya, buatan nutup mikrofon ya, cus. Ya, Bu. Bentar, Bu. Ya, aku tak tungguin. Langsung di-share di grup aja nggak apa-apa. Oke, masuk. Waduh Mbak Dinda. Mbak Dinda. Ya. Itu tuh kena pajaknya kok iso 1.500 li ngomong sopo? 15.000 nol di belakang koma itu kan nggak ada artinya. Genah tulisannya cetok RP 15,00 itu maksudnya 15 rupiah. Namun 15 rupiah. Bukan 1.500 weh. Sejak kapan angka di belakang koma dikanggo itu sejak kapan ayo? Koma di nol di belakang koma itu nggak ada artinya yo. Iya, Bu. Yo berarti ganti yang lain bukan itu. Bukan 1.500 itu pajaknya. Lah kok pajaknya larang teman terus akhirnya kalau pajaknya segitu kan jadi tidak rasional toh itu. Tidak rasionalnya kenapa? Karena kalau kena pajak itu berarti harganya naik, jumlah barangnya berkurang kan?
Lah itu malah jadi kewalik. Harganya turun, jumlah barangnya naik apa ono. Ora tidak rasional jadinya kan. Yo ganti bukan Mbak Dinda yo, siapa? Mas Fajar yo. Mbak Maya aja. Oh, Mbak Maya aja. Ayo, Mai. Kamu dapat 2 kali, Mai. Pahalanya 2 kali, Mai. Bentar. Aduh, Maya wis ra ditenaga ya Allah, Mai. Buatan padahal ngajari sampai sore loh, Mai. Ngantos jam pinten, Bu? Ngantos jam 3 le. Waduh, jam 3. Pokoknya buat itu daring nggak daring, jadwal ngajar itu paling cepet, maksudnya paling pagi 8.50, paling sore jam 3. Harus seperti itu. Supaya tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik. Nek jam ngajari jam 8 penyelesaian ketirak ya gawean ngomah wis rampung to le. Ngajari rampung jam 3 ki sore cik iso nyapu, iso nggodhog wedang sadurunge bapakne mulih. Lho Mas. Loh kan memang harus begitu. Nggih, Bu. Nggih, jadi kalau nek ngampus gitu waktu belum daring, jadi saya itu pergi dari rumah paling siang, anak-anak kuliah, bapakne nyambut gawe, saya lalu pergi. Nanti saya pulang paling gasik, jadi mereka pulang itu omahku wis resik, wis goreng lawuh, wis nyapu gitu, wis mulungi kumbahan, wis lempet-lempet, wis pokoknya kodratnya perempuan kan memang pembantu rumah tangga to sakjane iki. Jadi nek kerja di luar itu golek serawung, golek kanca ngono jarene. Nanti nek mulai rada telat ngono gitu sih yang ngomah wis do ning uang, wis do ngopo-ngopo isin aku. Isin. Aduh. Tapi orang itu peristiwa dewe-dewe lho Mas Fajar. Ngono nek Nggih, di Bu. bojo terus kowe ngomong, "Wah, padahal biyen ki dosenku jenenge Buaton iki cerita nek ngene lho, bojone Wah. Ya tergantung bagaimana nanti kesepakatan kamu sama istrimu le. Nek kamu Nggih. sepakatnya wis ra apa-apa, Dik, ngono ya ra Tergantung apa-apa. komitmen gitu. Betul. Jadi segala sesuatu itu tergantung komitmen dalam rumah tangga kita gitu. Ya nek saya tidak dituntut seperti itu enggak, tapi saya menempatkan diri seperti itu gitu. Nek tuntutan sih enggak ada, biasa aja. Bapak itu tangi turu ya sok ngewangi sah ya biasa, ngewangi nyapu ya muter cucian ya iso gitu biasa. Cuman saya tidak menyuruh lah. Kayak Pak dikumbahi urung tahu, kayak Pak disapu nggak pernah. Keluarga cemara, Bu. Oh, emang dia lagi jikok gelas karo sendok areng nyendok gula tak dikoni ajeng ngunjuk ta Pak? Heeh. Pun kula gamel wis rapopo tak gawe dhewe alhamdulillah. Ini sawari to tapi. Saya sama suami boso Mas Fajar. Saya kalau sama suami saya boso. Jadi genre padu Mas. Saya juga pengennya dapat istri kayak gitu, Bu. Oh iya, saya ngomong itu boso maksudnya anu ayem, didengarnya ayem. Tidak memancing keributan padahal maksudnya keributan. Oke. Ayo Mbak Maya siapkan Mbak Maya, iki Mas Fajar wis nunggu lho. Sampun di-share apa niku Mbak Maya? Oh, sampun di-share ya. Nggih. Oke, silakan dimoderatori Mas Fajar. Nggih, dari jawaban Mbak Maya ini apakah dari teman-teman ada yang perbedaan? Atau mungkin ada yaitu perbedaan atau pertanyaan lah untuk Mbak Maya selaku yang mempunyai jawaban. Halo, guys. Saya rasa dari teman-teman dari kelima soal ini dan jawaban telah di-share dari teman-teman tadi yang sudah berpartisipasi, saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Berarti kan sudah clear dan bisa menjadi acuan untuk menilai pekerjaan teman-teman masing-masing. Nanti saya buatkan Google Form-nya nanti untuk per nomor 20 poin gitu. Halo, Bu Sri. Tes. Halo. Suara saya kedengaran nggak ya teman-teman? Aman. Oh ya. Berarti sinyalnya Bu Sri kayaknya. Lagi dolanan tanam sopi kuwi. Waduh.
Mas Alvan. Ngopi ya, Van? Gas. Nanti tak bocor Google Form-nya tadi. Kalau nggak salah tadi per nomor itu 20 poin. Nanti teman-teman bisa kayak memberikan pekerjaan kalian nilainya berapa untuk totalnya aja, jangan per poinnya tapi langsung aja. Oke, jadi nanti tak share. Soalnya ada panggilan alam yang nggak bisa ditolak ini di sini. Berarti setelah ngisi Google Form selesai dah, Jar? Google Form-nya nanti setelah perkuliahan nanti. Paling aku buatnya paling agak nanti soalnya ada panggilan alam dulu. Oke. Kangennya sembari fit adem ya. Sumuk nang ini. Waduh, kok malah gitu sumuk nih kena kadem bener. Butuh kelan wis, Jar. Aduh, aja seru-seru Mas Afan, mangke mawon ini ku. Bu Sri, halo Bu. Ajeng kula tutup, tapi Bu Sri-nya belum. Masih jam. Jangan lupa besok mata kuliah SIM libur ya. Libur kok, Bro? Udah nggak ngecek di grup nih gue, apa? Grup simulasi Pak. Sistem informasi manajemen. Tadi kan Pak Bambang sudah mengumumkan bahwa untuk perkuliahan Selasa 4 Mei diliburkan. Oh, siap. Makasih. Berarti besok kuliahnya mau desain grafis sama PPW ya, Jar? Ya, PPW. Tapi nek aku dikasih tahu sama kelas sebelah tuh Pak Irwan katanya libur juga, tapi nggak tahu juga ya. Ya, muka-muka aja. Tinggal Oke. PPW mungkin yang masuk di depan. Soalnya nek PPW kan udah masuk CSS tuh materinya. Jadi sing join apa 40-an teman-teman yang lain pada kemana ya? Tidur ya? Atau kendala? Mau direwangi jagongan lur. Aku kayak wong edan ngomong dhewe ngene iki. Untuk dari saya sendiri saya cukupkan ya. Jadi nanti saya kasih link untuk Google Form-nya, ditunggu aja yang jelas. Oke, Mas Fajar, itu yang apa namanya pajak ditanggung produsen dan konsumen itu. Oke, pripun Bu? Beban pajak yang ditanggung konsumen. Berarti kok price toh? Kok price ya? Itu betul pekerjaannya Mbak Maya itu. Engkang poin yang mana Bu? Poin A, B, C? Poin D le. Oh, yang D. Kok masalah? D. Kok nomen iki piye? Beban pajak. Kok nomen iki piye? Men 5, loh. Kok men iki apa? Itu kayaknya rumusnya subsidi, Bu. Subsidi. Bentar. 5 toh. Nah iya, kenapa jadi minus? Hasilnya 5 toh, kok itu kok min 5? Tempatku 5 soalnya. Piye? Tempat saya, halo. Halo. Nggih, tempat saya 5, tempat Mbak Maya 5. Min 5 mana? Nah makanya nggak ada kok iso men ki kepiye gitu. Itu nggak men no. Ini subsidi toh. Subsidi itu
Nek subsidi itu berarti kan nek subsidi itu berarti harganya kan turun toh nak. Nek dapat subsidi itu harganya turun toh. Kalau harganya turun berarti yang dinikmati konsumen itu kan penurunan harga. Berarti price equilibrium dikurangi price saat kena dapat subsidi. Nah, price equilibriumnya berapa? Price equilibriumnya berapa? Kalau dari saya itu 7.500 dikurangi dalam kurung 100 dikurangi 90 kurang tutup kali 500. Itu hasilnya 2.500 untuk konsumen, produsennya itu 5. Nggih. Jadi Bu Laras Bu niku. Jadi beban pajak yang ditanggung produsen itu waduh kok aku malah salah tulis iki. Kok beban pajak iki piye? Itu sing B kan subsidi to, Le? D, anu apa beban pajak konsumen kali produsen ini kok Bu? Nggih. Jadi ngene, pokoknya intinya gini aja. Kalau subsidi itu kan harganya lebih rendah daripada keseimbangan. Berarti yang dinikmati adalah keseimbangan dikurangi subsidi. Tetapi kalau pajak itu harganya kan naik, jadi lebih tinggi daripada saat equilibrium gitu toh. Jadi yang ditanggung adalah nilai pajak, harga saat pajak dikurangi harga saat equilibrium gitu aja. Jadi mestinya hasil pengurangan dari yang besar dikurangi yang kecil, jadi tidak ada hasil pengurangannya negatif, tidak ada. Dikurangan selisihnya. Iya, jadi kalau besar dikurangi kecil selisihnya pasti positif, nggak ada nilai negatif begitu. Coba ngene Mas Fajar wis belum? Ngene Mas Fajar wis bener belum? Nek kula ngenten iki Bu, nggih sekedar kula. Di-share ngene Mas Fajar di-share. Untuk perbandingan boleh kok nek nggak apa-apa. Tapi saya tuh yang untuk keterangan bawahnya itu malah tulisnya 4 harusnya 5. Sudah Bu. Ngantuk Bu kula. Nggak apa-apa, yang penting intinya teman-teman tahu gitu aja toh, Le, kalau pajak yang dinikmati konsumen yang ditanggung konsumen itu adalah harga saat pajak dikurangi harga saat equilibrium. Sedangkan kalau subsidi yang dinikmati konsumen itu adalah harga saat sebelum kena subsidi dikurangi saat subsidi. Intinya mesti harga yang besar dikurangi harga yang kecil toh nak. Jadi nggak mungkin hasilnya negatif itu. Ini kalau kemana closer Bu niku? Nggih, saya coba tak lihat dulu. Nek wis delok komputer lan delok HP le sik wah kacamata ning ndi. Wah anu nek ra kacamata saiki iki ora ketok le sik coba. Nggih. Pajak. Nah, berarti banyaknya barang saat kena pajak 500, iya. Gitu? Nggih, ya udah gitu betul. Pakai berita bodong nih. Ngeten niku. Nggih, ngoten niku boleh. Maksudnya kalau misalnya kayak urutan lipat negara buatan itu dipetel-petel dulu boleh, nek Mas Fajar kan langsung gitu toh itu. Boleh, iya. Jadi intinya gini aja, intinya pokoknya yang ditanggung pajak yang ditanggung produsen itu, yang ditanggung konsumen itu pasti juga positif, nggak mungkin negatif. Subsidi yang dinikmati pasti juga positif, bukan negatif, gitu loh nak. Maksudnya gitu intinya ya. Jadi tidak ada tanda negatifnya dari hasil penghitungannya ya. Oke, ya silakan dilanjutkan Mas Fajar. Jadi teman-teman saya yakin tahu kok carping itu mesti ngerti kok. Oke, silakan. Kalau nanti Mas Fajar, kalau teman-temannya Mas Fajar udah bikin Google Form, terus Google Formnya udah di-share, teman-teman udah ngisi nilai gitu, nanti buatnya dikasih rekapan, tapi Mas Fajar ngirim rekapannya bukan di WA grup loh, udah kode itu rahasia. Kirimnya Jabri ya, Le? Ya. Nanti saya datang ke rumahnya Bu Sri aja Bu sekalian. Oh boleh, ya boleh. Coba share lo, nggih. Bawa gulata. Waduh, malah ngunduh mantu. Waduh. Lah sesuk nek kowe mantu aku ngewangi iki yo entuk kok yo Le. Nggih, Bu. Nek kamu mantu baton bagian nglamarke yo kena, bagian ngeterke yo entuk gitu loh. Pas lamaran kalih nggih hari-hane nggih, Bu. Oh iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya simpel gitu aja ya. Oke ya, nanti diskusi selanjutnya sama Mas Fajar ya teman-teman ya.
Oke, Ben Rapate kesel banget. Oke, kita ketemunya lagi nanti setelah Lebaran. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan jadi amal ibadah kita. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf lahir dan batin sebelum Lebaran. Besok kalau Lebaran kita maaf-maafan lagi. Gitu ya, Nak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri, mohon maaf Bu.